Puji Tuhan, Shalom Alaihim. Saya ucapkan selamat sore, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini Tuhan memberkati setiap aktivitas kami dengan baik. Hingga pada malam hari ini kami kembali belajar menyenangkan hati Tuhan melalui kesetiaan kami bersekutu bersama saudara-saudara seiman kami. Walaupun terpisah dengan jarak tetapi tidak mengurangi rasa cinta kami kepada Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan untuk mengambil pucuk pimpinan dalam ibadah doa malam kami. Kami menyerahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya, biar Roh Kudus yang akan memimpin setiap penyembahan kami, memimpin dalam kami mendengarkan firman Tuhan dan juga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan awali dengan pujian nomor 788. Tuhan Kaulah pengharapanku. Mari kita pujikan dengan kesungguhan hati kita. Hanya Tuhanlah sumber pengharapan kita. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan Kaulah pengharapanku, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu yang laku. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percayanya kepadamu Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan Kaulah pengharapanku, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu yang laku. Tuhan Kaulah pengharapan. Pujikan dengan kesungguhan
kerinduan hatimu. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya laku mulutku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan.
Terima kasih Yesus, terima kasih. Kuasai kami semua Yesus, biar kami tertuju padamu. Haleluya, haleluya.
syafaat. Kita terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar Tuhan Yesus memberkati baik jam-jam ibadah yang ada, untuk pelayan-pelayan Tuhan, bahkan untuk jemaat Tuhan, mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia. Tuhan Yesus memberkati. Juga kita terus berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk kota kita tercinta Lamongan. Biar tangan Tuhan yang ikut campur tangan melawat bangsa dan kota kita, mencurahkan belas kasihan bagi bangsa dan kota kita, sehingga bangsa dan kota kita tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Berdoa bagi pemerintah yang ada, mulai dari pusat sampai tingkat daerah. Kita berdoa untuk tenaga medis, para medis, dan juga untuk TNI Polri. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan yang baik. Juga Tuhan berikan hikmat marifat daripada Tuhan saja, untuk mereka boleh mencari jalan keluar yang terbaik bagi permasalahan-permasalahan yang ada di bangsa dan kota kita. Pada malam hari ini doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Shirley dan kita semua mengaminkannya. Bapa kami di dalam surga, kembali pada malam hari ini kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat kami Tuhan, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan, untuk semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, menyembah Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Kiranya Tuhan mau selidiki setiap hati kami Tuhan, apakah kami ini benar-benar mengasihi Tuhan dengan sungguh. Ampuni segala dosa kami Tuhan, segala kelemahan kami Tuhan, biarkanlah kami mau semakin dekat, semakin taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini. Tuhan, malam hari ini kembali kami bersatu hati berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini. Kami berdoa Tuhan untuk semua anak-anak-Mu, mulai dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, Penatua, pelayan-pelayan Tuhan yang ada, juga jemaat-Mu semua tanpa terkecuali Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Kami mau semakin hari semakin taat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun yang menjadi keberadaan kami saat ini, kami mau tetap setia kepada Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit. Kami mohon Tuhan, Engkau Allah sumber kesembuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Juga anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin sedang mengalami susah hatinya, yang mengalami kelemahan dalam imannya. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memberikan penghiburan, Engkau Allah yang sanggup memberikan kekuatan iman kepada kami semua Tuhan, sehingga kami tidak perlu lemah, sehingga kami tidak perlu takut, sehingga kami tidak perlu khawatir Tuhan, karena kami memiliki Allah yang besar, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk para anak-anak-Mu, mulai dari yang terkecil sampai yang lanjut usia. Tuhan, berkati semuanya Tuhan, biarkanlah kami mau tetap setia kepada Tuhan apapun yang menjadi keberadaan kami. Malam hari ini Tuhan, kami tidak jemu-jemunya berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, kota kami Lamongan Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu, kami mohon Tuhan mau lawat negeri kami, kota kami Tuhan. Belas kasih-Mu turun ke atas kami semua Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin negeri kami, mulai dari Bapak Presiden sampai dari pemimpin yang terkecil.
berkati semua Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga mampu mengatasi segala problema-problema yang ada, terlebih pandemi yang sampai saat ini belum usai juga Tuhan. Kiranya Tuhan belas kasih-Mu turun atas kami semua, terlebih kepada pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Biarkanlah pandemi ini cepat usai Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim medis, para medis yang begitu bekerja keras untuk mengatasi pandemi ini Tuhan. Tuhan terus tambah-tambahkan kesehatan, Tuhan tambah-tambahkan kebijaksanaan, hikmat dari Tuhan, kesabaran yang lebih Tuhan untuk menghadapi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kiranya Tuhan terus iring mereka Tuhan, urapi mereka semua Tuhan. Begitu juga untuk tim keamanan yang ada, mulai dari Polri juga untuk anggota TNI. Tuhan berkati mereka semua Tuhan. Tuhan berikan kebijaksanaan, hikmat kesehatan yang baik Tuhan, sehingga negeri kami, kota kami menjadi tertib, damai, sejahtera, sukacita ada pada kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, ucapan syukur kami Tuhan, permohonan kami, biarkanlah kehendak-Mu saja yang jadi Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kehendak-Mu itu yang terbaik bagi kami. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, Tuhan kami mohon urapi kami semua, baik kami yang ada di gereja, juga yang ada di rumah yang mendengarkan secara online. Kami membutuhkan urapan dari Tuhan. Biarkanlah firman-Mu ini tidak tertabur dengan sia-sia, tapi menjadikan kekuatan bagi kami semua. Amen. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan urapi dengan urapan dari surgawi. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan doa kami ini Tuhan, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Malam ini kita kembali bersyukur oleh kemurahan Tuhan dapat bersama-sama masuk dalam ibadah doa malam kita. Satu kesempatan yang baik tentu bagi kita, baik kami yang ada di gereja maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, maupun juga saudara-saudara yang mengikuti siaran ini secara online. Mari kita tetap membawa kehidupan kita untuk semakin mendekat kepada Allah, pada Tuhan, dengan sungguh-sungguh dalam kita memuji dan menyembah kepada Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai bagian dari masyarakat, tentu kita punya peran, punya sumbangsih bagi bangsa dan negara kita. Terlebih dalam masa-masa new normal ini, kita masih tetap harus mengikuti anjuran, bahkan aturan-aturan yang sudah dibuat sedemikian rupa untuk kita dapat memotong mata rantai penyebaran COVID-19, bahkan juga untuk saling menjaga kesehatan di tengah-tengah masyarakat. Maka salah satu hal yang penting untuk diperhatikan, hendaklah kita memakai masker ya, kemanapun Bapak Ibu Saudara keluar, artinya mungkin di pekerjaan, di pasar atau kemana kita berada, marilah kita senantiasa menggunakan masker untuk salah satu cara agar kita bisa saling menjaga kesehatan kita dan juga kesehatan orang lain. Di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah masyarakat, kita merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri, yaitu keluarga. Dalam beberapa pertemuan ini, saya mengajak kita memperhatikan tentang pentingnya memiliki sebuah keluarga
yang takut akan Tuhan. Meskipun kita tidak bisa memungkiri bahwa dalam kita membangun sebuah keluarga yang takut akan Tuhan, tetap kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah kita. Maka marilah kita kembali memperhatikan dari apa yang disampaikan firman Allah, agar kita betul-betul dapat membangun sebuah keluarga yang benar di hadapan Tuhan, sesuai dengan harapan Tuhan, bukan saja keluarga kita, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, namun juga keluarga yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam Kejadian pasal yang pertama, kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 28, nanti akan disambung pasal yang kedua, mulai ayat 22 sampai dengan 24. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 28. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saya akan lanjutkan dalam Kejadian pasal 2, di dalam ayat yang ke-22 sampai dengan 24. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita di kesempatan malam hari ini, marilah kita memperhatikan tentang sebuah rancangan Tuhan bagi ciptaan yang bernama manusia. Ada satu hal yang luar biasa ditulis oleh kitab Kejadian pasal pertama, ayat yang ke-26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu ayat 28, Allah memberkati mereka, manusia itu, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Kita harus betul-betul dapat mengerti dan memahami dengan benar dari apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita. Sebuah rahasia besar bahwa Allah menciptakan manusia memiliki sebuah tujuan untuk manusia memuliakan Allah. Lalu kita juga memperhatikan ada satu tujuan yang luar biasa, yaitu agar manusia
beranak cucu dan bertambah banyak. Dan ini terjadi. Bagaimana kita melihat hari ini manusia sudah berbangsa-bangsa, ya, bersuku dan itu dalam jumlah yang sangat banyak. Lalu kita kembali kepada rancangan Tuhan di dalam lembaga pernikahan, yaitu membentuk sebuah keluarga. Tadi dikatakan hendaklah beranak cucu dan bertambah banyak. Di dalam Kejadian pasal kedua tadi, bagaimana kita melihat Allah sendiri yang menjadikan manusia itu, manusia Adam, dan juga Tuhanlah yang menjadikan manusia Hawa, yang tadi dituliskan dalam pasal 2 ayat 21, diambil dari salah satu rusuk Adam dan dibangunlah seorang perempuan, yaitu Hawa. Dan kita bisa perhatikan sebuah pernyataan yang agung sesungguhnya kalau ini kita mau betul-betul renungkan, ya, betul-betul kita mau pahami dan mengerti dari apa yang disampaikan oleh manusia Adam ketika Tuhan membangun seorang perempuan, yaitu Hawa. Maka ayat 23 dikatakan, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ayat yang ke-24, bagaimana seharusnya laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Artinya membentuk sebuah keluarga yang baru, punya mandat, punya tugas yang sama, yaitu untuk beranak cucu dan bertambah-tambah. Kita perhatikan dari apa yang disampaikan firman Allah, maka kita bisa memperhatikan yang pertama, tentang Allah adalah inisiator dari adanya keluarga. Allah lah yang membentuk keluarga. Lalu yang kedua, yang Alkitab sampaikan kepada kita, bahwa pernikahan yang semula itu adalah pernikahan monogami. Meskipun hari ini sudah mulai berubah. Bahkan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kita juga bisa memperhatikan, ya, ada banyak tokoh yang memiliki istri lebih dari satu. Tetapi sesungguhnya bagaimana Allah merancang dalam pernikahan, itu adalah pernikahan monogami. Yang disatukan dalam perintah Allah adalah seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Seorang perempuan hanya menikah dengan seorang laki-laki. Bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan yang hari ini sudah meracuni dalam kehidupan keluarga. Dan kita mesti prihatin, saudara. Sebab ada gereja-gereja tertentu yang juga sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang salah. Ya, dengan alasan-alasan hak asasi manusia dan lain sebagainya, maka mereka mengizinkan bagaimana laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan, dan lain sebagainya. Ini yang disampaikan oleh Tuhan. Dan yang pasti ada hal penting tentang bahwa di dalam pernikahan sesungguhnya tidak boleh adanya sebuah perceraian dengan alasan apapun. Kalau ini kita pegang, kalau firman ini kita betul-betul pahami, mengerti dengan sungguh,
maka keluarga-keluarga kita, keluarga-keluarga Kristen betul-betul dapat menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Sebab keluarga yang kuat itu akan membentuk masyarakat yang kuat, dan masyarakat yang kuat akan menjadikan bangsa dan negara itu kuat. Dalam pertemuan yang ketiga, kita telah memperhatikan tentang tantangan-tantangan zaman ini yang ada di keluarga. Bukan saja pada informasi yang sudah overload, sehingga banyak orang ya dalam keluarga itu menerima banyak informasi, tapi belum tentu kebenaran informasi. Sehingga akhirnya membuat orang jadi kacau. Baik itu di anak-anak, di suami, di istri, dan lain sebagainya. Lalu tentang bahaya-bahaya yang kita hadapi di era hari ini, era digital ini. Belum lagi ada penyalahgunaan obat-obat terlarang. Ya, sekarang semakin maraknya perceraian, dan itu juga ada dalam kehidupan keluarga Kristen. Oleh karena itu, mari kita betul-betul mengerti tentang apa yang menjadi ajaran dalam firman ini, sehingga bukan saja kita memiliki sebuah keluarga yang diberkati di dalam Tuhan, namun juga keluarga yang boleh menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat kita. Mengapa? Keluarga memiliki sebuah peran yang penting bagi ketahanan sosial di masyarakat. Atau keluarga Kristen itu harus menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Sebab kita memperhatikan bahwa di dalam kehidupan sosial budaya di tengah-tengah masyarakat, keluargalah menjadi tempat untuk mengenalkan nilai-nilai sosial yang ada di tengah masyarakat kita. Bagaimana di keluarga kita mengajarkan tentang sopan santun, ya, tentang tata krama, budi pekerti, lalu menghormati mereka yang lebih tua, itu diajarkan di dalam kehidupan keluarga. Lalu kita memperhatikan tentang di dalam keluarga yang kita bisa perhatikan, di dalam keluarga pentingnya sebuah pendidikan. Sebab di dalam keluargalah kita belajar tentang bersosialisasi, kita belajar bekerja sama, kita belajar saling membantu satu dengan yang lain. Belum lagi bahwa di dalam keluargalah kita diajarkan tentang iman, tentang hidup dalam kebenaran. Maka kita dididik, dan tugas dari orang tua adalah memberi keteladanan bagi anak-anak mereka. Sehingga dengan kondisi dan keberadaan keluarga yang demikian, maka diharapkan keluarga itu betul-betul menjadi sebuah keluarga yang kuat, sehingga dapat membangun menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Di dalam Pengkhotbah pasal 9, dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9, mari kita akan memperhatikan tentang apa yang disampaikan oleh Pengkhotbah pasal 9, ayat yang ke-9 dan ke-10. Demikian saya akan bacakan. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati,
kemana engkau akan pergi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah di dalam kita membangun keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Keluarga yang bukan saja keluarga yang diberkati Tuhan, namun lebih daripada itu kita harus menjadi keluarga-keluarga yang menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat kita. Maka kita memperhatikan dari apa yang dituliskan dalam Pengkhotbah tadi pasal 9 ayat 10, ayat 9 dan 10. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi. Lalu yang kedua, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Maka yang perlu kita perhatikan, perlu kita bangun dalam hidup kita di tengah-tengah masyarakat ini, yang pertama adalah memperhatikan pernikahan kita, memperhatikan keluarga kita. Mari kita sebagai keluarga-keluarga Kristen, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah mengerti apa itu kebenaran firman, maka memelihara, menjaga keluarga yang takut akan Tuhan, ini sangat penting. Ya, ada banyak firman yang sudah kita pelajari bersama. Tentu bagi kita adalah betul-betul memperhatikan itu. Dan hendaklah kita sungguh-sungguh dalam membangun pernikahan dan keluarga kita. Takut akan Tuhan, itu menjadi kunci bagi kehidupan kita. Lalu yang kedua, memperhatikan apa yang disampaikan oleh pengkhotbah. Maka hendaklah kita juga tetap memperhatikan dalam hidup kita apa yang sudah menjadi mandat daripada Tuhan untuk bekerja. Itu sesuatu yang harus kita kerjakan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan perhatikan, jangan sampai pekerjaan kita justru membatasi hubungan kita dengan Tuhan. Seringkali ini memang jadi sebuah persoalan baru ketika kita masih belum sukses, ya masih merangkak dalam usaha kita masih giat setia kepada Tuhan. Namun setelah kita berhasil membangun sebuah pekerjaan kita, usaha kita dan sebagainya, justru waktu-waktu kita dengan Tuhan semakin berkurang, semakin hilang. Oleh karena itu tetaplah ingat apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, bahwa kalau aku bisa, ya kalau aku mampu, ini oleh karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Apapun yang kita bisa kerjakan, apapun yang kita bisa lakukan, itu oleh karena anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Sebab dikatakan tidak ada pekerjaan, tidak ada pertimbangan, tidak ada pengetahuan, tidak ada hikmat, tidak ada apapun di dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Dan tetaplah ingat bahwa hidup kita tetap terbatas, hidup kita satu saat akan mengalami kematian, sehingga marilah kita sungguh-sungguh memperhatikan hal ini untuk bukan saja membangun pekerjaan kita, membangun keluarga, tapi juga membangun iman dan kesetiaan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perenungan kita malam hari ini, marilah kita sebagai bagian dari bangsa ini, bagian dari masyarakat dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita membangun keluarga kita, keluarga yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kita. Di dalam kehidupan keluarga kita, hendaknya kita memperhatikan pernikahan kita, memperhatikan apa yang bisa kita kerjakan dalam hidup kita, dalam membangun, mendidik, mengarahkan anak-anak, agar mereka semua sungguh-sungguh dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam Matius pasal 5 ayat 16,
saya akan tutup dalam perenungan kita di kesempatan malam hari ini dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Hendaklah keluarga kita menjadi terang di tengah-tengah dunia ini melalui perbuatan-perbuatan kita yang baik. Dan satu hal, melalui apa yang kita kerjakan dalam keluarga kita, nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan di kesempatan malam hari ini. Sepanjang hari ini kami tetap menikmati segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang berlaku di setiap pribadi lepas pribadi. Terlebih Bapa, dalam kesempatan ibadah doa malam kami secara online malam hari ini, memberkati kami bersama, baik kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami, jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti dalam ibadah ini di rumah masing-masing, bahkan dimanapun mereka yang mendengarkan siaran ulang, Tuhan juga akan memberkati kami bersama. Ajar kami untuk semakin giat dan setia di hadapan Tuhan. Terlebih Tuhan, biar hidup kami, hidup keluarga-keluarga kami, boleh menjadi keluarga-keluarga yang mengasihi akan Allah, keluarga yang disertai, diberkati Tuhan, dan terlebih kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan, lemah iman Tuhan berikan kekuatan, ajar kami bersama untuk kami semakin mengasihi akan Tuhan. Kami akan mengakhiri dalam ibadah kami malam ini. Kami kembalikan puji, hormat, kebesaran dan keagungan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah doa kami malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah doa malam hari ini. Dan kita akan bertemu kembali pada doa secara online besok malam pukul 6:30 sampai dengan selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin.